Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samrin Samad 1986. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensial akademik, mana tes ini sering kita dapatkan ketika kita ingin mendaftar ke perguruan tinggi, baik untuk S1 maupun S2. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada soal yang pertama 10, 12, 15, 19, 24, 30. Bilangan berikutnya A36, B37, C38, D39, E40. Langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Oke, teman-teman, untuk mengerjakan soal deret seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah urutan bilangannya. Jika bilangannya meningkat, maka kemungkinan besar pola yang digunakan itu bisa menggunakan pola penjumlahan, bisa menggunakan pola perkalian, dan lain-lain, ataupun menggunakan pola gabungan, misalkan gabungan antara penjumlahan dan perkalian. Oke, kita lihat soalnya. Sekarang kita tes, karena polanya di sini adalah pola dari bilangan kecil ke yang besar, maka bisa kita gunakan dengan menggunakan pola penjumlahan. Misalkan dari 10 ke 12 itu tambah 2, kemudian dari 12 ke 15 tambah 3, 15 ke 19 tambah 4, 19 ke 24 tambah 5, 24 ke 30 tambah 6. Nah, kita lihat polanya. Di sini menggunakan pola penjumlahan bilangan yang meningkat dari 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bilangan berikutnya itu pasti ditambah dengan 7, sehingga hasilnya 30 ditambah 7 sama dengan 37. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita tulis terlebih dahulu soalnya. 9. Ayo kita tes. 9 ke 10 tambah 1, 10 ke 8 minus 2, 8 ke 11 positif 3 atau ditambah 3, 11 ke 7 itu dikurang 4, 7 ke 12 itu ditambah 5. Berarti di sini kita lihat polanya, bilangannya selalu bertambah, tetapi tandanya itu dari penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, maka di sini adalah pengurangan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini dikurang 6 atau negatif 6. Maka 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jawabannya adalah A, 6. Atau boleh juga kita kerjakan dengan cara seperti ini. Karena di sini pola bilangannya ada yang meningkat dan ada yang menurun, berarti kemungkinan besar polanya bisa juga memakai pola di mana bilangan itu melewati satu angka. Kita misalkan 9 ke 8, 8 ke 7, nah, kemudian 10 ke 11, 11 ke 12. Kita lihat pertama 10 ke 11 itu plus 1, 11 ke 12 plus 2. Jadi seandainya ada bilangan di sini, maka dia akan ditambah 3. 12 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian yang di bawah 9 ke 8 itu minus 1, 8 ke 7 tetap minus 1, kemudian 7 ke sini itu tetap minus 1 karena polanya tidak berubah, tetap minus 1. Jadi
7 dikurang 1 sama dengan 6. Jawabannya sama 6. Jadi teman-teman silahkan pilih yang menurut teman-teman lebih mudah. Oke, berikut kita tulis terlebih dahulu soalnya. Kita lihat polanya. 1 ke 6 itu positif 5, 6 ke 10 positif 4, 10 ke 13 positif 3, 13 ke 15 positif 2, 15 ke 16 positif 1. Kita lihat polanya itu selalu menurun dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi bilangan berikutnya pasti plus 0. 16 ditambah 0 sama dengan 16. Jadi jawaban yang benar adalah A, 16. Kita lanjut. Oke, di sini ada deret tentang huruf. Oke, kita tulis soalnya terlebih dahulu. A, C, F, H, K, M, P. Kita disuruh menentukan huruf berikutnya. Oke, untuk deret seperti ini, maka terlebih dahulu kita harus menghafal urutan alfabet atau abjad dari A sampai Z. Ya, dari A sampai Z itu ada 26 huruf. Jadi kita harus tahu urutannya 1 sampai 26. Oke, kita lihat bersama-sama. Bisa kita kerjakan di sini supaya lebih mudah. A ke C itu, kemudian C ke F, F ke H, kemudian H ke K, selanjutnya dari K ke M, kemudian M ke P. Nah, kita lihat dari A ke C itu plus 2, dari C ke F itu plus 3 ya, dari F ke H itu plus 2, dari H ke K plus 3, dari K ke M plus 2, dari M ke P plus 3. Kita lihat polanya 2, 3, 2, 3, 2, 3. Jadi pola selanjutnya atau huruf selanjutnya itu pasti ditambah 2. Jadi huruf berikutnya adalah huruf R ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, R. Oke. Soal selanjutnya kita akan menentukan 2 angka terakhir. Oke, langsung saja kita jawab bersama-sama. Kita tulis soalnya terlebih dahulu, kemudian kita cek polanya seperti apa. 5 ke 3 itu negatif 2, 3 ke 9 positif 6, 9 ke 5 negatif 4, 5 ke 13 positif 8, 13 ke 8 negatif 5, 8 ke 17 positif 9, 17 ke 12 negatif 5, dan 12 ke 21 itu positif 9. Kita lihat polanya. Nah, ternyata polanya tidak beraturan. Jadi langkah berikutnya kita akan menentukan pola deret ini dengan melangkahi satu angka. Jadi kita cek 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17, 17 ke 21. Selanjutnya dari 3 ke 5, 8, 12 ke bilangan di sini, kemudian dari 21 ke bilangan terakhir. Sekarang kita cek dari 5 ke 9 positif 4, 9 ke 13 positif
4, 13 ke 17 positif 4, 17 ke 21 positif 4. Berarti bilangan berikutnya juga positif 4. Jadi 21 tambah 4 sama dengan 25. Nah, kita lihat di pilihannya ya, di pilihannya ini angka terakhir yang mengandung angka 25 cuma C dan E. Berarti A sudah salah. Jadi kemungkinan besar yang benar adalah C atau E. Sekarang kita cek yang di atas 3 ke 5 itu positif 2, 5 ke 8 positif 3, 8 ke 12 positif 4. Nah, kita lihat di sini polanya selalu bertambah 1 dari 2, 3, 4. Berarti di sini adalah positif 5. Ya, jadi 12 tambah 5 sama dengan 17. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut ke soalnya yang berikut. 3, 7, 10, 12, 13, 13. Kita disuruh menentukan bilangan ke-7. Oke, kita tulis soalnya terlebih dahulu. Kita cek polanya. 3 ke 7 positif 4, 7 ke 10 positif 3, 10 ke 12 positif 2, 12 ke 13 positif 1, 13 ke 13 positif 0. Berarti bilangan yang terakhir ini adalah negatif 1. Jadi 13 dikurang 1 sama dengan 12. Jawaban yang benar adalah E, 12. Soal berikutnya 13, 3, negatif 6, negatif 14, negatif 21. Kita akan menentukan bilangan ke-6 dan ke-7. Sekarang kita tulis terlebih dahulu soalnya seperti ini. Kemudian kita cek polanya dari 13 ke 3 itu negatif 10, dari 3 ke negatif 6 itu negatif 9, dari negatif 6 ke negatif 14 itu negatif 8, kemudian dari negatif 14 ke negatif 21 itu negatif 7. Dari negatif 21 ke bilangan selanjutnya kita lihat polanya. Di sini polanya bilangannya selalu menurun, jadi kemudian tandanya adalah negatif. Jadi di sini juga pasti negatif karena bilangannya menurun, maka di sini pasti 6. Dari negatif 21 dikurang 6 sama dengan negatif 27. Kemudian dari negatif 27 ke bilangan terakhir, karena di sini negatif 6, maka polanya yang terakhir adalah negatif 5. Negatif 27 negatif 5 sama dengan negatif 32. Maka jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. 7, 14, 17, 68, 73, 438. Kita akan menentukan bilangan terakhir. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. Kemudian kita cek polanya dari 7 ke 14 itu. Kita misalkan kita pakai pola penjumlahan tambah 7, dari 14 ke 17 tambah 3, kemudian dari 17 ke 68 itu kita tambah 51. Nah, dari pola seperti ini kita belum selesaikan, kita bisa melihat polanya itu tidak beraturan. Jadi pola penjumlahan ini
tidak berlaku untuk deret di atas. Jadi kita coba dengan menggunakan pola perkalian. Oke, kita cek dengan pola perkalian. Dari 7 ke 14 itu bisa kita kali 2. Kemudian dari 14 ke 17 itu tambah 3. Kemudian dari 17 ke 68 ini kemungkinan besar kita tidak bisa menjumlahkan karena di sini perkalian kemudian penjumlahan, maka pola berikutnya kemungkinan besar adalah perkalian. Nah, dari 17 ke 68 itu bisa kita kali 4. 17 kali 4 68. Kemudian 68 ke 73, karena di sini polanya berubah dari perkalian penjumlahan perkalian, maka di sini kita pakai penjumlahan. Sini dari 68 ke 73 itu ditambah 5 atau positif 5. Kemudian dari 73 ke 438 itu kita kali 6. Jadi bilangan terakhir polanya pasti penjumlahan. Karena angkanya selalu bertambah, maka di sini kita tambah 7, positif 7. Jadi 438 ditambah 7 sama dengan 445. Jawaban yang benar adalah B. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.